Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU yang baru dilantik, Ibu Agus beserta seluruh jajaran pengurus, yang terhormat FKUB Provinsi Papua Selatan, para ketua-ketua cabang Muslimat NU di Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Papua Selatan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan kita semua diperkenankan bisa hadir pada acara pelantikan pengurus wilayah Muslimat NU Provinsi Papua Selatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama rombongan di Kota Merauke, Ibu Kota Provinsi Papua Selatan. Semoga Ibu Menteri dan rombongan merasa nyaman dan menikmati keindahan alam wilayah selatan tanah Papua dan juga keramah-tamahan penduduknya di seluruh. Kami merasa bangga dan merasa berbahagia atas kehadiran Ibu yang berkenan jauh-jauh datang dari ujung timur. Kami yakin Ibu meninggalkan seluruh tugas tanggung jawab aktivitas karena Ibu sayang sama kami di sini. Terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU dan seluruh pengurus yang sudah dilantik. Semoga Muslimat NU Provinsi Papua Selatan dapat nanti dalam Rakerunil dapat merumuskan program-program kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap untuk bekerja sama, bermitra dan berkolaborasi dengan Muslimat NU Papua Selatan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kalau kita ditanya tentang hal apa yang paling penting di dalam kehidupan kita, maka kemungkinan besar kita akan menjawab 3 hal. Kemungkinan kita akan menjawab bahwa hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah aman. Kemungkinan kedua kita akan menjawab bahwa hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah keluarga. Dan kemungkinan ketiga kita akan menjawab bahwa hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah iman. Jadi kita meyakini bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah anak, keluarga, dan iman. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada kenyataannya, dalam realitas hidup kita tidak mempersembahkan waktu-waktu terbaik kita untuk mengurus anak. Kita tidak mengorbankan waktu-waktu terbaik kita dalam 1x24 jam untuk urus keluarga. Kita tidak persembahkan waktu terbaik kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Inilah yang disebut oleh para ilmuwan sebagai paradoks. Bapak Ibu, paradoks adalah apa yang kita katakan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Ada seorang sejarawan, seorang historian, sekaligus saintis ilmuwan, namanya Max Weber. Dia menulis sebuah artikel tentang etika kerja modern. Dia bilang bahwa orang modern dalam era modernitas itu Bapak Ibu dihitung mulai abad pertengahan. Sebelum abad pertengahan itu orang bilang itu dark age.
masa kegelapan. Tapi setelah abad pertengahan ke sini mulai Renaissance, mereka bilang itu masa enlightenment, masa pencerahan. Jadi dia bilang bahwa orang-orang sebelum masa pencerahan itu mereka bekerja untuk hidup. Tetapi kita orang-orang modern, kita hidup untuk kerja. Jadi kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk kerja. Bahkan kita mengorbankan weekend kita untuk mengejar target kerja. Dan kita mengorbankan seluruh hari-hari libur kita, termasuk hari libur keagamaan, untuk mengejar pekerjaan yang belum selesai. Jadi Bapak Ibu, menurut Max Weber yang bilang, saya tutup. Dia bilang bahwa kita orang modern ini sudah tidak lagi mencari makna dalam kehidupan di dalam keluarga kita. Kita sudah tidak lagi mencari makna kehidupan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Justru kita mencari makna di dalam pekerjaan. Bahkan identitas kita Bapak Ibu, kita lebih bangga untuk memperkenalkan identitas kita sebagai profesi atau pekerjaan. Misalnya, kalau kita ditanya Bapak siapa, kemungkinan besar Bapak itu akan jawab saya seorang guru, saya seorang dokter. Kita akan jawab profesi kita memperkenalkan diri kita sebagaimana profesi yang kita jalani. Kita tidak bilang bahwa saya ini seorang bapak dari 2 orang anak, saya ini seorang istri dari seorang suami. Kita tidak lagi memperkenalkan diri seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini refleksi. Mudah-mudahan Muslimat NU tetap menjaga marwah dari anak-anak kita, marwah dari keluarga kita, marwah NU sendiri, dan marwah lembaga-lembaga keagamaan. Jadi Bapak Ibu, dulu kita bangun pagi untuk mengucap syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan anugerah kehidupan kepada kita. Kita bangun pagi untuk berdoa. Kita bangun pagi untuk urus anak-anak, untuk urus suami, untuk urus keluarga. Sekarang ini Bapak Ibu, kita bangun pagi untuk melihat cat-cat WA yang masuk. Sekarang ini kita bangun pagi untuk live di TikTok. Sekarang ini kita bangun pagi untuk sesegera mungkin menyebarkan berita bohong di Facebook. Bapak Ibu, kegiatan ini namanya ngerumpi. Dulu Bapak Ibu, kalau kita mau ngerumpi, kita kumpul di rumah tetangga, lalu kita menceritakan aib orang lain di tetangga. Tapi sekarang Bapak Ibu, aktivitas dan kegiatan ngerumpi kita pindahkan ke grup-grup medsos. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya menghimbau, mudah-mudahan ibu-ibu Muslimat NU tidak mengikuti hal-hal yang tidak benar. Ibu-ibu Muslimat NU tetap menjadi tonggak kebenaran dan terus berbuat kebaikan dan keadilan. Ibu Ketua, kami meyakini bahwa Allah Tuhan semesta alam telah memilih, mengangkat dan menetapkan ibu beserta pengurus sebagai ketua, dan ibu telah ditabiskan dan diurapi. Apabila Allah Tuhan sekalian alam memilih, mengangkat, menetapkan dan diurapi ibu sebagai ketua, maka Tuhan Allah semesta alam akan menjaga, melindungi dan memberkati. Amin.
Oleh karena itu, marilah kita terus berbuat kebaikan, berbuat keadilan, dan menyebarkan kebaikan di dalam kehidupan keluarga masing-masing, di dalam lingkungan tempat tinggal kita, di dalam lingkungan tempat kerja kita, dengan menjauhi fitnah, menjauhi penyebaran berita bohong. Sebenarnya Bapak Ibu, kita semua itu sama-sama mengetahui hal-hal buruk dari sesama kita. Orang bijak mengatakan bahwa orang yang suka menjelekkan orang lain, biasanya dia tidak menyadari bahwa dirinya itu jauh lebih buruk. Bapak Ibu, pada tahun 450 sebelum Masehi, hidup seorang filsuf namanya Socrates. Dia hidup di kota Aten di Yunani sekarang. Suatu ketika para filsuf itu berkumpul untuk menentukan siapa orang yang paling bijaksana di antara mereka. Lalu di dalam rapat pemilihan orang yang paling bijaksana itu, mereka memilih menetapkan dan mengangkat Socrates sebagai orang yang paling bijaksana di seluruh kota Aten dan di seluruh Yunani. Dalam sambutannya, Socrates bilang begini, para filsuf memilih saya sebagai orang yang paling bijaksana karena saya tahu bahwa saya tidak tahu. Jadi menurut dia orang bijaksana itu adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Sementara orang yang tidak bijaksana adalah orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Tuhan semesta alam yang Maha Kuasa, bahwa yang mengetahui secara mutlak dan absolut tentang kebenaran hanyalah Tuhan semesta alam. Amin. Sementara kita manusia, kita harus tahu bahwa kita tidak tahu. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PP Muslimat Nahdlatul Ulama kepada Gubernur dan dari PW Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan kepada Gubernur, kami undang Ibu Ketua PW dan Ibu Ketua PP yang diwakili oleh Ibu Tuti untuk penyerahan.